tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Uttanawato satimato suci kamasa nisamakarino sanyatasa ca dhammajiwino apamatasa yaso biwadati ti. Keluhuran berkembang pada ia yang rajin, penuh perhatian, berperilaku bersih, penuh pertimbangan, berpengendalian, berpenghidupan sesuai dhamma, dan tidak lengah. Dhammapada 24. Bhikkhu Sangga yang saya muliakan, para romo, ramani, upacarika, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, yang namanya Trisuci Waisak itu diadakan di mana saja, mengingatkan kita kepada 3 peristiwa suci yang terjadi dalam kehidupan Guru Agung Buddha Gautama. 3 peristiwa suci itu adalah peristiwa kelahiran, pencerahan sempurna, dan mangkat atau Mahaparinibbana Guru Agung kita Sang Buddha Gautama. 3 peristiwa itu terjadi pada hari yang sama, hari terang bulan, bulat sempurna atau Purnama Siddhi. Bulannya itu bulan Waisak. Kalau dalam kalender kita biasanya jatuh di bulan Mei atau bulan Juni awal. Sedangkan tahunnya saja yang berbeda-beda. Kelahiran Guru Agung kita pada tahun 623 sebelum Masehi. Kemudian Guru Agung mencapai pencerahan pada usia 35 tahun. Ya, tahun itu tahun 588 sebelum Masehi. Dan Guru Agung meninggal dunia mangkat pada tahun 543 sebelum Masehi. Waktu itu beliau berusia 80 tahun. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, 3 peristiwa itu menjadi peristiwa yang luar biasa, peristiwa suci, karena kelahiran beliau itu adalah kelahiran seorang bodhisattva, calon Buddha yang sudah berjuang untuk menjadi Buddha dalam waktu yang lama sekali.
melaksanakan paramita, kebajikan yang sempurna ya, untuk menjadi Buddha, bahkan menjadi sama Sang Buddha. Kemudian pencerahan beliau memang tidak setiap saat atau bisa dikatakan sangat jarang sekali terjadi pencerahan seorang Buddha. Ya. Seseorang mencapai kebudaan, ya, mendapatkan gelar Buddha, itu adalah gelar orang yang sudah sadar, sudah tahu yang namanya Dhamma. Dan peristiwa ketiga itu juga peristiwa yang sangat langka, yaitu Mahaparinibbana seorang Buddha. Ya, sudah tidak ada kelahiran kembali bagi seorang Buddha. Sebenarnya Bapak Ibu, seorang Buddha itu juga manusia, sama seperti kita ini manusia, makhluk yang jenisnya manusia. Kita semua manusia kan, tidak ada yang makhluk halus di sini atau makhluk jadi-jadian, itu tidak ada. Ya. Makhluk jadi-jadian mah medeni ya. Tapi ini makhluk sungguh-sungguhan, manusia semua. Sebenarnya ya seorang Buddha itu juga manusia, ya sama seperti kita ini. Tapi ya itu, seorang Buddha itu mempunyai satu kelebihan, satu kehebatan, ya. Jadi ibarat kata, kalau kita semua ketemu dengan Sang Buddha, sebenarnya kita ketemu sama manusia, sama-sama manusia gitu. Ada kepala, ada tangan, kaki, badan. Buddha itu bukan makhluk jadi-jadian, bukan, makhluk sungguh-sungguhan, manusia sungguh-sungguhan. Sama seperti kita ini manusia. Apa sih bedanya antara Sang Buddha dengan kita sebagai manusia ini? Bedanya Bapak Ibu adalah kondisi batinnya, kondisi pikirannya, itu yang beda. Sama-sama kita sama dengan Sang Buddha itu manusia, cuman pikirannya, batinnya, mentalnya itu yang sangat berbeda. Nah, bedanya gimana Bante? Nah, di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita itu batinnya, pikiran kita itu masih kotor, banyak segala macam pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran jahat. Kadangkala kita juga punya pikiran yang baik, tapi hanya kadangkala. Jadi masih juga kita punya pikiran-pikiran buruk, itu masih banyak. Campur, ada pikiran baik, ada pikiran buruk. Ya. Nah, pikiran-pikiran buruk itu loh yang jadi soal, jadi permasalahan dalam hidup kita. Sebenarnya itu ya, pikiran-pikiran yang buruk, batin kita yang jelek itu loh, itulah yang jadi soal buat hidup kita. Tapi biasanya orang itu tidak
merasa punya pikiran buruk gitu loh ya. Nah ini susahnya. Apalagi kalau ya merasa dirinya baik, merasa dirinya itu ya dapat teman banyak ataupun ya dikenal baik di tengah masyarakat atau ya dipuja, disanjung, maka seringkali hal-hal seperti itu menjadikan kita itu mencap diri kita sendiri, memberikan label bahwa kita ini orang baik. Tapi masih mending ya disebut baik daripada melabeli orang suci. Wah itu lebih parah lagi saya. Karena belum wah saya sudah suci. Waduh, nah, dari mana sucinya itu? Ya, itu lebih parah lagi itu. Nah, tapi label orang baik saja itu sebenarnya perlu dipertanyakan. Apa ya bener baik toh? Apa ya bener kalau dirinya itu baik ya. Dan memang sulit tapi bertanya pada diri sendiri ya. Biasanya kalau melabeli orang lain lebih gampang daripada melabeli dirinya sendiri. Jadi kalau lihat kejelekannya orang lain itu lebih gampang. Orang ini gitu, kita gitu, gampang lihat kejelekan orang lain. Tapi kalau suruh lihat kejelekan diri sendiri, apa saya jelek toh Bante? Sangatlah sulit. Apalagi kalau wong saya sudah baik kok, rajin ke wihara gitu ya. Tapi bukan berarti lalu saya ngajari jangan rajin ke wihara loh ya. Mbok ngono batene rasa rajin ke wihara bae. Rajin ke wihara apalagi paritane apal pisan ya, luar kepala misalnya. Bisa khotbah misalnya, wah baik nanti dulu. Memang ya melabeli dirinya sendiri itu biasanya ya, tidak sungguh-sungguh seperti itu ya. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian ya, memang sebenarnya yaitu kita ini diajari Dhamma, diajari ajaran Sang Buddha ya. Untuk apa? Untuk melihat diri kita ke dalam, untuk lihat diri kita ke dalam ya. Kalau terlalu banyak lihat keluar itu malah kita nganggap diri kita itu sudah baik. Terlalu banyak lihat keluar, terlalu fokus kepada hal-hal yang di luar, malah tidak bisa lihat padahal yang di dalam itu tidak bisa. Malah nganggapnya bahwa dirinya sudah baik. Orang lain banyak kekurangannya, banyak sekali kekurangannya bisa ditulisi satu persatu, tapi dirinya sendiri sangat sulit nanti untuk lihat kekurangan itu ya, karena sudah biasa dia itu orangnya lihatnya keluar terus, tidak biasa untuk lihat ke dalam ya, jadi biasa untuk melihat keluar. Dan itu memang setiap hari kita seperti begitu, keluar sekali. Selalu kita begitu biar melek itu melihat yang keluar, tidak pernah melihat ke dalam. Mata ini selalu ditujukan keluar. Sangat sulit untuk mata itu ditujukan ke dalam, itu sangat sulit. Jadi yang dilihat itu adalah hal-hal yang di luar diri kita. Itulah yang jadi lebih mudah untuk dilihat. Apa yang tidak bisa melihat ke dalam tuh Bante? Bisa, sebenarnya bisa ya. Nah, bagaimana caranya untuk melihat ke dalam? Ya tentu ya, kita melihat diri kita sendiri. Mau melihat
sebenarnya apa kekurangan kita, apa hal-hal yang masih belum beres dalam diri kita. Itu kalau kita mau ya bisa kok sebenarnya. Bukan berarti nggak bisa, bisa-bisa saja. Ya, hanya persoalannya mau atau tidak kita itu melihat ke dalam. Begitu. Ya kalau kita mau tentu saja itu kita bisa untuk melihat apa yang merupakan kekurangannya kita. Tuh. Nah, apalagi kalau kita lebih daripada itu, makanya di dalam Dhamma, dalam ajaran Sang Buddha, kita diajari untuk apa? Pejam mata. Pejam mata. Pejam mata gimana? Tidur? Bukan tidur. Ya, pejam mata itu untuk melihat ke dalam. Melihat ke dalam bagaimana, Bante? Ya itulah yang namanya bhavana, yang namanya meditasi. Itulah yang bisa melihat ke dalam. Kalau ndak mau itu ya susah, kita hanya bisa lihat keluar terus keluar sepanjang hari dari pagi sampai malam. Semua yang dilihat adalah hal-hal yang di luar kita. Keburukan-keburukan orang, kekurangan-kekurangan orang. Kadang sulit juga untuk mengakui kelebihan orang. Itulah yang membuat pikiran kita itu memang seperti itu. Dan pikiran seperti itu sebenarnya yang menyebabkan pikiran kita itu ya kondisinya kok keadaannya begitu itu. Ya, kondisi di mana ya pikiran yang belum berkembang, ya tidak berkembang. Maka itu istilah bhavana itulah pengembangan kualitas pikiran, kualitas batin. Jadi dengan bhavana itu kita mengembangkan pikiran kita. Andaikan kita belum bisa meditasi, paling tidak kita bisa melihat ke dalam, bisa mengetahui kekurangan-kekurangan kita, dan disitulah kita bisa belajar untuk bagaimana mengatasi kekurangan-kekurangan kita. Nah, karena kekurangan-kekurangan kita itulah yang menyebabkan ya kehidupan kita menjadi seperti sekarang ini. Nah, ini saya kaitkan dengan apa yang namanya Sang Buddha ya. Jadi hari ini kan hari Buddha, sebutnya hari Waisak ya, di mana kita memperingati seorang manusia yang menjadi Buddha, yang menjadi orang yang tercerahkan gitu, orang yang sadar, itu Buddha. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dari 3 peristiwa itu ya, kelahiran, kita semua kan pernah lahir ya. Kalau belum pernah lahir namanya manusia tiba-tiba itu, ujuk-ujuk gitu. Kita pernah lahir. Ya, itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua, pencerahan sempurna. Lah ini belum pencerahan sempurna. Apalagi parinibbana, oh ya belum. Meninggal dunia sih meninggal dunia, tapi meninggal dunia etok-etok. Tahu etok-etok? Meninggal dunia pura-pura, karena nanti lahir lagi. Begitu meninggal, lahir kembali, dan terus lahir kembali. Ya, melanjutkan perjalanan hidup ini. Jadi belum meninggal dunia yang sungguh-sungguh. Kalau meninggal dunia sungguh-sungguh kan sudah tidak lahir kembali. Itu 3 peristiwa itu kalau kita renungkan ya ke dalam diri kita. Lahir ya kita sudah lahir, tapi pencerahan sih aduh belum lah. Parinibbana juga belum ya.
masih suka ke lahir kembali terus menerus. Kenapa lahir kembali terus menerus? Lah pencerahannya belum, pencerahannya saja belum. Bagaimana bisa ya berhenti daripada kelahiran kembali? Lawang pencerahannya saja belum. Nah pencerahan itu apa Bante? Nah itu tadi saya sudah jelaskan. Pencerahan itu sebenarnya perubahan daripada batin, perubahan dari pikiran kita. Batinnya sama kok, batinnya Sang Buddha sama batin kita itu sama, tidak ada beda. Pikirannya Sang Buddha sama. Mentalnya beliau juga sama. Beliau juga mempunyai nama dan rupa, jasmani dan batin, sama seperti kita. Sama seperti kita. Beliau juga bisa sakit. Sang Buddha itu juga pernah mengalami sakit. Waktu digelindingi batu sama Dewa Data, kakinya ya luka. Sama seperti kita kalau kita ngicek batu ya kakinya luka, sama. Meninggal dunia beliau makan jamur beracun ya, karena beliau ya melindungi murid-muridnya itu. Beliau sakit perutnya. Kita juga sakit kalau kasih perut makanan seperti itu, sama sebenarnya dengan kita. Fisiknya sama, hanya mentalnya beliau itu loh, pikirannya beliau itu yang beda dari kita. Nah sebenarnya Bapak Ibu, ajaran Sang Buddha itu untuk apa toh Bante? Ya untuk merubah pikiran kita itu supaya ya seperti Sang Buddha gitu. Jadi merubah pikiran kita, itulah ajaran Sang Buddha. Jadi Sang Buddha ngajari pelajaran apa saja, dana, sila, bawana, untuk apa? Ya untuk merubah pikiran. Pikiran kita itu loh diobahi, pikiran kita dirubah. Loh kok bisa berubah? Ya bisa. Kalau apa? Ya kalau melaksanakan latihan itu. Maka sering disebutkan latihan. Dana itu berlatih, sila berlatih, bawana berlatih. Artinya ya melaksanakan itu sebagai latihan untuk ya mental kita itu ya jadi baik. Mental pikiran yang tidak baik itu ya perlu dirubah. Dirubahnya dengan cara apa? Ya dengan praktek dana, sila, bawana. Itu yang dimaksud. Jadi maksud daripada ajaran Sang Buddha itu yang merubah pikiran kita, mental kita ini loh dirubah. Nah, mental kita dirubah supaya pikiran-pikiran yang buruk-buruk itu ya bisa hilang dengan cara ya kita praktek itu membiasakan diri dalam berbagi, membiasakan diri di dalam berbuat baik, membiasakan diri dalam ya ketenangan batin, kesadaran. Itu kan itu dana, sila, bawana toh. Dana itu kan membiasakan diri untuk berbagi. Ujung-ujungnya apa? Melepaskan ikatan. Kenapa ya pikiran kita itu kalau tidak dilatih begitu ikatannya kuat, pol-polan, kemelekatannya itu luar biasa ya pikiran kita itu. Dan itulah yang kita butuhkan, bagaimana untuk melepaskan, mengurangi kemelekatan, ikatan itu. Nah, tidak ada cara lain dengan berlatih, praktek. Kalau cuma dengarkan begini Bante, ora iso. Kalau saya ngomong, ndak bisa saya itu ngobahi saudara untuk melepaskan ikatan, ndak bisa. Kalau saudara ndak mau latihan praktek, ndak bisa. Lalu saudara-saudara dengar khotbah ini langsung pulang ke rumah sudah ndak punya ikatan, jare sopo? Nggak bisa. Saya ngerti kok sudah berbuat baik, berdoa itu kan melepas ikatan. Ya ngerti sih ngerti, tapi ya tetap belum bisa melepas. Itu adalah
ya kondisi pikiran kita. Itu adalah karakter sifat pikiran kita. Itu adalah bentuk daripada pikiran kita. Pikiran kita yang banyak kemelekatannya, ikatannya. Itu yang seringkali membuat kita menjadi kesulitan untuk melepas. Gitu. Ya. Melekat terhadap macam-macam, bukan cuma materi, tapi pada orang, pada kondisi, pada jabatan, pada nama baik, pada macam-macam kemelekatan itu. Nah, itu juga itu tidak mudah untuk melepas. Tidak bisa hanya dengan membaca buku otomatis bisa melepas, ya enggak bisa juga. Itu semua ya kalau kita harus praktek. Praktek itu sebenarnya melatih untuk melepas kemelekatan. Praktek. Dilakukan. Sila juga praktek. 5 sila, berbuat baik, itu semua untuk apa tuh Bante? Untuk membuat pikiran kita ini loh, ya, pikiran yang bisa bebas dari kekejaman, kesadisan. Itu kalau kita praktek tidak membunuh, ya. Pikiran bebas daripada mencuri apa kayak dermis. Tahu ya orang Tegal, mau kemana orang ngerti? Udah ngerti ya? Ya serakah lah wis kayak ngono. Ijo matane. Iya, matane ijo. Apa lagi? Ya, sila ketiga untuk melepas apa? Ya itu melepas hawa nafsu. Kalau tidak mau pakai istilah ketiga, aduilah bahwa nafsu itu pol-polan, dituruti, walah, tidak ada batas hawa nafsu itu. Maka harus pakai istilah ketiga supaya melatih diri mengurangi hawa nafsu. Sila keempat, sila kelima, semuanya itu sebenarnya ya untuk mengurangi atau mengatasi pikiran-pikiran yang buruk-buruk, yang jelek-jelek yang ada dalam diri kita. Apalagi nanti yang namanya kesadaran bawana, itu sebenarnya menjaga kesadaran kita. Ya, dengan bawana itu menjaga kesadaran supaya kita selalu bisa punya kesadaran yang berjaga, yang tidak absen. Ya, jadi kesadarannya selalu muncul. Nah, itulah dengan praktek bawana. Nah, itu sebenarnya itu berguna untuk siapa? Untuk pikiran kita sendiri. Ya, pikiran kita sendiri. Nah, tapi ada mungkin orang, lah buat apa toh Bante begitu-begitu. Wis pikirannya elek ya ora apa-apa, pikirannya buruk ya ora apa-apa. Sing penting lah sekarang senang, bahagia. Oh, begitu. Apa ya betul sekarang senang? Apa ya betul sekarang bahagia? Itu pertanyaan saya lagi. Ya, pikirannya elek-elek, enggak apa-apa, pikiran buruk enggak apa-apa, yang penting saya bahagia. Apakah betul bahagia? Itu harus ditanya lagi dalam diri kita, apa ya benar saya ini bahagia? Karena sulit kadang-kadang orang itu mengakui itu, ya. Karena kadang-kadang orang juga tidak mau mengakui bahwa saya bahagia. Ya saya bahagialah, pokoknya nggak ketemu orang senyum-senyum, ya salam-salaman, terus smiling, always smiling, itu bahagia. Yang benar aja, belum tentu always smiling bahagia. Saat tenane selalu senyum itu bahagia, ya. Karena ya itu yang tahu tentu dirinya sendiri, yang tahu dirinya. Nanti opo ya Bante ngerti, memang saya tidak tahu itu. Tapi yang tahu ya dirinya sendiri mestinya, ya, sehingga orang yang tahu itu akan, ya saya tahu sebenarnya saya itu ya memang hidup saya masih begini, susah dan sebagainya. Ada yang sudah tahu, wah ya saya sudah kepenak hidupnya, sudah bisa melepas, sudah bisa menjaga, berbuat baik, dan kesadaran sudah bagus. Ya bagus, itulah sebenarnya yang dimauin.
kita ikut ajaran Sang Buddha, membuat pikiran kita berubah. Wong pikiran ini sumber, itu Dhammapada ayat 1 itu, ayat 2. Dhammapada kitab suci agama Buddha itu ya. Begitu dibuka ayat 1 ayat 2 itu menjelaskan pikiran ini sumber segala sesuatu. Jadi kitab suci agama Buddha ini kalau dibuka itu malah tulisannya pikiran sumber segala sesuatu. Jadi kitab suci agama Buddha itu tidak begitu dibuka lalu ada diciptakan ini itu, oh tidak. Agama Buddha itu pikiran ini sumber segala sesuatu, sumber omongan, sumber tingkah laku. Karena omongan kita, tingkah laku kita itu sumbernya dari pikiran kita, gitu. Ya. Nah, saya lanjutkan, masih ada waktu. Pikiran ini ada 2 macam. Moga-moga Pak Dokter Bagio ngerti. Pikiran sadar sama pikiran bawah sadar. Consciousness dan unconsciousness. Nah, sadar dan bawah sadar. Nah, kayak dalam kehidupan kita sehari-hari hati-hati. Nah, pikiran bawah sadar itu banyak loh pengaruhnya. Kuat sekali pengaruhnya. Apa yang tersimpan di dalam ya gudang kesadaran itu namanya adalah bawah sadar. Yang tersimpan dalam gudang kesadaran yang ada di bawah. Seringkali tidak kita sadarin, bisa jadi ini adalah ya pikiran-pikiran atau hal-hal yang kita pikirkan, kejadian-kejadian ataupun peristiwa-peristiwa yang kita alami waktu lampau, sewaktu kita masih kecil, terutama inner child, waktu kita kecil. Itu banyak sekali yang kita simpan di dalam bawah sadar kita. Ya. Nah, misalnya apa? Dulu waktu kecil pernah ditendangi sama mbok bapane, apa dijewer, apa dijambak, apa di apa kan itu seringkali disimpan dalam bawah sadar kita. Lalu dan itu mempengaruhi sekarang jadi kalau lihat simbok bapak itu aku jane ora seneng delok ke simbok bapak saya. Karena apa? Dulu sewaktu kecil dia pernah dipukul, pernah diapain oleh orang tuanya dan dia tidak berdaya, tidak bisa balas wong bocah cilik, anak kecil. Jadi dia sok ya. Nek wis gede, tunggu saatnya. Betul, nanti kalau dia sudah gede, dalam hati kecilnya atau dalam pikirannya itu tidak suka sama orang tua. Mesti ada pikiran kok tidak srek sama orang tua saya, tidak bisa saya terima orang tua saya karena trauma masa kecil yang disimpan dalam bawah sadar kita. Jadi blok bawah sadar kita itu ngeblok di situ. Ya. Apa itu bisa hilang Bante? Bisa. Ya, semua trauma-trauma itu bisa juga hilang. Tapi ya balik lagi, kita perlu melakukan meditasi, pengembangan diri untuk bisa mengeluarkan ya trauma-trauma yang ada dalam diri kita itu. Dan trauma itu banyak sekali yang ada di dalam kondisi bawah sadar kita. Itu mempengaruhi banget. Ya, ada sekarang orang yang hidupnya penakut, ya, takut sama darah, takut sama tempat gelap, takut sama apa, ketemu orang takut. Itu juga karena masa lampau. Tidak cuma sekarang tiba-tiba begitu, tidak. Ya, karena pengaruh dulu trauma-trauma yang lampau. Ya, jadi ada bawah sadar, ada sadar. Nah, itu semua mempengaruhi apa yang pikiran kita sekarang ini. Bagi seorang Buddha, semua pikiran-pikiran yang buruk itu sudah dikeluarkan, sudah bersih. Pikiran-pikiran yang kotor itu semua sudah dibersihkan semua. Itulah yang namanya seorang Buddha.
Jadi pikiran-pikiran traumatik yang sudah trauma-trauma dulu sudah dikeluarkan semua, dibersihkan semua. Sehingga apa? Mental beliau itu mental yang betul-betul bersih. Mental yang betul-betul ya tidak ada kotoran batinnya. Dan itulah yang disebut sebagai ya kesucian batin. Jadi kesucian batin itu ya karena batinnya sudah bersih itu dari kotoran-kotoran itu. Dan ya itulah sebenarnya yang membedakan guru kita dengan kita ini. Kalau kita masih banyak kotorannya batin, masih banyak keburukan-keburukan dalam pikiran ini, apa kita mau begini terus Bante? Yo kalau begini terus saudara siap-siap susah hidupnya. Karena kita kalau begini terus ya kita ini sebenarnya tidak pasti Bapak Ibu. Sekarang kita bisa baik, besok bisa jahat loh. Sekarang bisa sabar, besok juga bisa tidak sabar loh. Wong kita ini memang ya masih belum beres pikiran ini, gitulah. Jadi tidak mungkin kalau orang dikatakan kita ini baik selamanya 100% baik. Tidak mungkin. Yang bisa baik selamanya itu hanya beliau seorang Buddha yang pikirannya memang sudah bersih dari segala macam kotoran batin. Beliau itu baik yang bukan 100%, 1000%. Beliau itu apa yang dikatakan, yang diucapkan. Jadi beliau ngomong itu yang dilakukan, yang diomongkan. Yang diomongkan itu yang dilakukan. Itulah Sang Buddha. Apa kita bisa seperti itu? Dong-dongan. Dong arep, dong ora arep, nah ya digawe-gawe lah. Ngomongnya iya padahal no, tidak. Ya, jadi orang gelem padahal ngomongnya gelem ya. Nah, itu kan yang diomongkan dengan yang dilakukan tidak sama. Yang dilakukan dengan yang diomongkan kan tidak sama. Nah itu buat Sang Buddha enggak ada. Beliau orang sudah mencapai kesucian ya apa yang diucapkan, apa yang dilakukan sama saja. Nah itulah ya kenapa? Karena pikirannya udah berubah. Pikirannya, yang bedakan pikirannya. Kalau kita pikirannya belum berubah, batin kita belum berubah, mental kita belum berubah. Gitu loh. Itu yang menyebabkan kita itu ya macam-macam seperti sekarang ini ya. Bisa berubah-berubah. Sekarang seneng, besok susah. Sekarang baik, besok bisa buruk gitu. Bisa sekali. Ya. Sekarang kalau di muka orang banyak mungkin jaga nama apa itu? Ya jaga nama lah ya. Nah, tapi nanti tidak ada orang, waduh lain lagi ya. Mungkin sekarang kalau mau ngambil barang tidak berani, tapi besok kalau pas tidak ada orang cekut mencukuti barang. Bisa berubah, sangat mungkin bisa berubah. Karena apa? Karena pikirannya memang belum beres ya. Sekarang rajin, besok malas. Sangat mungkin. Sekarang malas, besok rajin. Sangat mungkin juga. Memang pikirannya belum beres. Gitu. Lain dengan orang yang sudah berubah pikirannya itu. Nah, jadi Bapak Ibu, saya tidak mau berubah lah pikirannya kayak gini saja, biar saja. Tidak mau jadi Buddha lah. Ya tidak apa-apa. Tapi ya itu siap-siap. Bapak Ibu selalu bisa berubah-ubah. Hari ini bisa seneng, besok tidak seneng. Hari ini semangat, besok tidak semangat. Hari ini rajin, besok males. Ya, hari ini ketemu orang seneng, hari ini sengit sama orang. Iya harus siap-siap karena memang kita pikirannya belum beres. Ya, kadang-kadang kita juga srek, kadang tidak srek. Kadang kita juga bisa tidur, kadang tidak bisa tidur. Mbah ora weruh tidak bisa tidurnya kenapa? Itu masih mending.
Kadang-kadang belum kelihatan ya, apalagi kalau sudah sampai kelihatan, ya mentalnya tidak beres itu, ya. Yang tertekan, yang stres, yang cemas, yang takut, lah itu dia baru kelihatan. Itu pikirannya tidak mau berubah, jadinya stres, takut, cemas, yang takut macam-macam itu. Penyakit fobia itu kan macam-macam sekali saya. Itu sangat mungkin seperti itu. Jadi kalau saya ketemu Yanto hari ini, wah kelihatannya senyum, besok-besok bisa lain lagi, berubah. Ben bae lah. Kalau orang mengerti dhamma bisa gitu, ya memang dia belum mencapai kesucian. Lalu bagaimana ya saya bisanya mengatur dia, atau bagaimana saya bisa bekerja sama dia? Itu yang perlu kita pikirkan, karena saya juga bisa berubah-ubah. Wong saya juga masih belum mencapai kesucian. Sama-sama belum pada beres pikirannya masih ndak karuan semuanya gitu. Ngadepi umat podo wae Bapak Ibu. Kadang-kadang umatnya waras, kadang-kadang umatnya ndak waras gitu. Saya juga ya maklumlah, memang belum pada mencapai kesucian. Tapi wis lah, sabar, latihan kesabaran, latihan merubah pikiran. Kalau ndak mau merubah pikiran, stres sendiri. Ya mau ndak mau kita harus merubah pikiran. Lain dengan Sang Buddha, mungkin kalau Sang Buddha ngadepi umat yang macam-macam, tenang aja beliau. Lawang batinnya memang sudah bebas dari segala macam keruwetan itu. Beliau tenang aja. Ya. Orang mau jungkir jempali di muka beliau juga, beliau diem saja, gak urusan. Pernah beliau diusir, pergi keluar. Betul, masuk, keluar. Brahmana dulu itu ada itu di Suta sampai 7 kali. Udah 7 kali beliau, sudah cukup 7 kali. Ada apa? Udah begitu. Mau dia dihina, dicaci maki. Lalu Sang Buddha jawab, saya terimalah hinaanmu sendiri. Saya tidak terima kok. Saya tenang-tenang saja. Bisa kita seperti itu? Belum tentu bisa. Dihina orang semberbet, ngamuk langsung. Nah, Sang Buddha dihina orang tenang, tidak kesenggol. Apakah dia digawe-gawe Bante? Tidak, sungguh-sungguh. Saya katakan apa yang beliau lakukan, beliau ucapkan, beliau lakukan. Sungguh-sungguh beliau dihina, dicaci, diapakan, tetap tenang pikirannya. Kenapa? Ya itu pikirannya tidak ada, pikiran benci tidak ada, serakah tidak ada, dendam tidak ada, tidak senang sama orang ya tidak ada. Pikirannya memang sudah beda sama pikiran kita. Lah kita ini pikirannya, lah disenggol sedikit sudah tidak senang, diapakan tidak senang, lah piye? Yaitu pikiran orang kita ini. Tapi kalau dia kan sudah tidak ada. Ya kebencian, keserakahan, keegoannya udah tidak ada. Jadi disenggol-senggol egonya juga tenang saja. Egonya sudah tidak ada. Kalau kita egonya masih gede, senggol sidik kesinggung, senggol sedikit marah. Lah itulah egonya gede. Lah kalau Sang Buddha egonya sudah tidak ada. Jadi disenggol-senggol juga tidak apa-apa, tenang-tenang aja begitu. Tapi mungkin sekarang lanjut ke dikit. Dan mungkin Bapak Ibu masih mikir, Bante tapi saya tidak ingin mau jadi Buddha Bante. Saya mau jadi yang bukan Buddha saja, biasa-biasa saja. Ya bisa. Kalau tidak mau jadi Buddha yang biasa-biasa juga, tetap kita itu butuh yang namanya perubahan pikiran. Tetap kita butuh perubahan batin. Kalau batin mental itu tidak mau dirubah, itu bikin kita jadi susah sendiri sebenarnya. Kalau pikiran kita, batin kita itu tidak mau diobahin, itu kita menjadi susah sendiri hidup kita. Karena kebencian kita, karena serakah kita, ego kita, itu jadi kita menderita sendiri sebenarnya. Itu.
Nanti kita juga susah. Meskipun jadi berumah tangga, saya masih hidup berumah tangga Bante, saya masih harus bersuami, beristri, berbisnis dan segala macam. Tetap harus mau merubah pikiran. Merubah pikiran. Pikiran itu harus dirubah, dibikin menjadi baik. Kalau tidak mau dirubah jadi baik, ya kita nanti berbisnis, berkeluarga, beristri, bersuami, dan masalahnya banyak. Masalahnya banyak. Ya, karena apa? Ya kembali pikiran kita. Pikiran kita itulah yang menentukan ucapan kita, yang menentukan tingkah laku kita. Kan di pikiran kita itu semuanya sumbernya. Jadi balik pada pikiran juga. Ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu, lah saya kan masih berumah tangga, punya istri, punya suami. Punya istri, punya suami juga harus mau merubah pikiran. Bagi yang mau menikah misalnya, itu juga harus mau merubah pikiran. Nggak bisa kalau orang mau merubah mau menikah terus pokoknya saya maunya begini. Yang perempuan ya pokoknya maunya begini. Ya perang namanya. Perang namanya. Merubah pikiran masing-masing. Yang laki merubah pikiran, yang perempuan juga merubah pikiran, sama-sama berubah untuk bisa ketemu. Tapi kalau tidak ada perubahan, lah bagaimana bisa ketemu? Kan tetap saja ribut terus. Saudara mau bisnis, mau rekan kerja, kongsinan, ya tetap saja. Kalau saudara keras kepala, sana yang diajak kongsi juga keras kepala, ya ndak ketemu. Semuanya juga harus ada perubahan pikiran, perubahan. Ya merubah, ya plus minus, tawar menawar, ya, kerjasama, untung ruginya itu dikait-kaitkan, mana untung mana rugi dikaitkan. Lah itu baru ketemu. Ya, baru ada kerjasama. Kalau ndak ada ya ndak bisa dong kerjasama, ndak ada perubahan. Masing-masing ngotot dengan pendapatnya sendiri nggak mungkin. Jadi ya perubahan itu, pikiran itu sangat penting. Ya meskipun kita ndak mau jadi Buddha atau belum mau lah istilahnya jadi sang Buddha atau jadi orang suci, ya tetap saja kita harus mau merubah pikiran. Apalagi tentu saja ya dalam kehidupan kita berumah tangga, berkeluarga, ya anak orang tua anak, suami istri, semuanya juga harus mau siap untuk berubah pikiran kita. Ya syukur-syukur kita berubah, makin lama makin baik, makin bersih pikiran kita dari segala macam ya yang namanya keburukan itu. Ya dengan cara apa Pak Teh? Praktek itu tadi. Ya kalau ndak praktek ndak bisa. Ya harus praktek. Orang gelem praktek orang bisa. Wis pokoknya. Ndak berubah Bante. Iya, jawaban saya ndak berubah. Ajek dulu sekarang yang akan datang, dan selalu masalah bukan untuk orang lain, diri sendiri saja masalah. Buat diri sendiri saja pusing, stres. Ndak usah mikirkan masalah orang lain, dirinya sendiri aja stres. Dirinya sendiri juga belum bisa tenang bahagia. Ya, sudah cukup saya bicara. Demikianlah Bapak Ibu ya. Jadi ya semoga kita semua bisa merubah pikiran kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ya meskipun belum capai kesucian, ya tapi lebih baiklah. Lebih baik lagi, apalagi mengerti Dhamma. Kuncinya itu saya pikir tidak ada beda kok kita dengan Sang Buddha. Bedanya di pikiran. Pikiran beliau itu loh yang beda. Kalau badan jasmaninya sama, badannya ini sama, cuman pikiran beliau itu yang sudah ya beres. Kalau kita itu pikirannya masih belum beres, masih sakit itulah. Kalau beliau itu sudah sehat, betul-betul sehat pikirannya, bebas dari segala macam penyakit. Kalau kita pikirannya banyak penyakitnya, ya itu yang menyebabkan kita menjadi susah sendiri, dan buat orang lain juga bikin susah buat diri kita. Itulah ya yang ingin saya sampaikan. Selamat
memperingati Trisuci Waisak 2569 tahun 2025. Ya, semoga kita semua bisa mendapatkan kemajuan ya, perkembangan dalam kehidupan kita masing-masing ya, kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih.